Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melakukan praktikum IPA tentang pembiasan pada cahaya. Sebelum kami melakukan praktikum, perkenalkan terlebih dahulu, saya Aryani Ambarsari. Saya Irma Yanti. Saya Dwi Suryaningsih. Saya Dian Wahyu Wijayanti. Saya Dewi Anggriani. Saya Cindy Andani. Baiklah, marilah kita melakukan percobaannya. Sebelum kita melakukan percobaan pembiasan cahaya, di sini kami akan mengenalkan alat dan bahannya. Yang pertama di sini ada lampu senter, celah cahaya, balok kaca, kertas putih, busur derajat, lensa cembung, lensa cekung, tabir kertas, lilin, penggaris panjang. Baiklah, di sini kita akan mempraktikkan percobaan pembiasan cahaya. Setelah ini tersusun rapi, kita menghidupkan lampu senternya dahulu. Kita mengamati jalannya berkas sinar pada saat sebelum dan sudah menembus balok kaca. Nah, sinar menembus melewati celah cahaya sehingga tampak sudut datang dan sudut biasnya. Kemudian kita ukur besar sudut datang dan sudut bias tersebut. Sudut datang lurus 180 derajat, sudut bias arah 50 derajat. Percobaan selanjutnya yaitu kita amati bayangan nyala lilin yang melewati lensa cembung menuju ke tabir. Nanti kita ukur berapa jarak benda dan berapa jarak bayangannya. Kita ukur berapa jarak benda saat bayangan terlihat jelas di tabir. Marilah kita amati. Kita hidupkan lilin. Kita amati nyala lilin paling jelas. Bayangan yang dihasilkan di tabir yang paling jelas adalah pada saat jarak benda 20 cm. Kita dekatkan lilin dengan lensa cembung. Bayangan yang dihasilkan akan semakin besar dan tampak tidak jelas. Kita jauhkan dari lensa cembung. Bayangan yang dihasilkan akan semakin mengecil dan tidak jelas juga atau kabur. Jadi jarak terjelasnya adalah pada jarak 20 cm. Selanjutnya kita mengamati tulisan di buku dengan menggunakan lensa cekung. Kita ukur berapa jarak ketika tulisan tersebut terlihat jelas dan berapa jarak ketika tulisan tersebut tidak terlihat dengan jelas. Lalu kita amati sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung tersebut. Mari kita lakukan percobaan. Jelas? Ini sudah terlihat jelas. Pada jarak 22 cm, tulisan masih terlihat jelas. Tidak terlihat.
pada jarak 53 cm. Percobaan selanjutnya, kita menggunakan lensa cembung untuk melihat huruf atau objek atau tulisan. Kita ukur berapa jarak saat objek tersebut terlihat jelas dan berapa jarak saat objek tersebut terlihat kabur atau tidak terlihat. Mari kita lakukan. Yang jelas? Jelas. Ukuran segini jelas? Ya, Bu? jelas. Pada ukuran 22 cm dengan menggunakan lensa cembung, tulisan masih terlihat jelas. Menjauh sampai tulisan terlihat tidak jelas ataupun tidak terlihat. Pada jarak berapa, Bu? Tidak terlihat. Jarak segitu. Ya. 70 cm. Dari percobaan yang kami lakukan, yaitu percobaan pembiasan cahaya, percobaan lensa cembung dan lensa cekung, dapat disimpulkan bahwa sifat-sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, dan berada di belakang cermin, dan fokusnya negatif. Cermin cembung bersifat divergen atau menyebarkan cahaya, sedangkan cermin cekung dia bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar. Bayangannya bersifat nyata, terbalik, dan berada di depan cermin dan memiliki fokus positif. Demikianlah percobaan yang kami lakukan. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Kritik dan saran juga kami buka seluas-luasnya untuk perbaikan hasil dari praktikum selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.